Salam sehat semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang biaya tenaga kerja. Jadi, apa sih biaya tenaga kerja? Jadi, biaya tenaga kerja itu adalah jumlah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atas kontribusi mereka dalam bentuk tenaga dan waktu untuk menghasilkan produk atau layanan. Jadi, yang dibayar itu sebenarnya bukan orangnya, tapi kontribusi mereka baik berupa tenaga maupun waktu. Termasuk juga di sini kalau pekerja yang sifatnya bukan tenaga kerja langsung istilahnya itu adalah dari sisi pikiran. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih biaya tenaga kerja dalam konteks perpajakan. Jadi, dalam konteks perpajakan kita perlu mengetahui tentang biaya tenaga kerja. Mengapa? Karena kalau kita mengetahui biaya tenaga kerja dan kita melakukan pencatatannya secara akurat, maka itu akan sangat berguna untuk kepentingan pajak, khususnya dalam menghitung dan membayar PPh pasal 21. Kemudian yang kedua, dampaknya juga terhadap laporan keuangan. Biaya tenaga kerja itu mempengaruhi laporan keuangan. Mengapa? Karena dalam laporan keuangan, unsur biaya tenaga kerja itu akan menjadi biaya atau beban usaha bagi perusahaan dan dilaporkan di laporan laba rugi. Nah, kita tahu sendiri di laporan laba rugi itu menjadi dasar juga untuk perhitungan pajak. Jadi kalau kita bisa mencatat biaya tenaga kerja dengan akurat, maka itu akan menghasilkan juga laporan keuangan yang akurat dan transparan. Nah, dalam akuntansi kita mengenal ada dua jenis biaya tenaga kerja. Jadi yang pertama ada tenaga kerja langsung, yang kedua tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu artinya tenaga kerja itu langsung terlibat dalam proses produksi. Proses produksi di sini maksudnya adalah mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Jadi misalnya di sini adalah operator mesin. Jadi operator mesin ini yang benar-benar terlibat. Jadi bukan operator yang sekedar on off saja, tapi dia terlibat dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini akan menjadi bagian dari harga pokok produksi dalam laporan laba rugi. Berikutnya ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, dalam tenaga kerja tidak langsung, itu tenaga kerja itu artinya dia mendukung proses produksi. Jadi di sini misalnya supervisor atau mandor gitu ya, termasuk juga administrasi gudang yang mengurus bahan baku dan barang yang sudah jadi, itu dia juga termasuk dalam tenaga kerja tidak langsung. Nah, pekerja-pekerja ini itu akan menjadi bagian dari overhead pabrik. Jadi pekerja tidak langsung yang menangani pabrik, dia masuk sebagai biaya overhead pabrik. Tapi kalau pekerja-pekerja tak langsung yang tidak terlibat dalam proses produksi, dia akan menjadi beban usaha lain. Jadi bukan masuk beban pabrik atau beban produksi. Bisa saja dia termasuk biaya administrasi. Nah, biaya tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur seperti tadi, tenaga kerja langsung dan tak langsung, itu di sini diberikan contoh misalnya ada pekerja di pabrik tekstil, jadi dia ikut terlibat mengoperasikan mesin tenun. Jadi dia terlibat dari memproses benang itu menjadi kain. Tenaga kerja tak langsung itu dia tadi sudah saya sampaikan ada supervisor, kita sering di sini menyebut juga dengan nama mandor, kemudian juga ada bagian pemeliharaan. Jadi dia terlibat langsung, dia terlibat dalam proses produksi tapi tidak langsung ya. Jadi dia akan dihitung dibebankan sebagai biaya overhead pabrik dan tenaga kerja yang tidak langsung terlibat dalam proses produksi ini itu dialokasikan ke produk dengan menggunakan berbagai metode. Misalnya di sini dengan alokasi BOP dengan cara menghitung tarif BOP. Jadi ini penjelasannya nanti saat membahas BOP. Nah, ini adalah komponen biaya tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja dalam suatu pabrik atau perusahaan manufaktur itu mengandung banyak unsur. Yang pertama ada gaji pokok. Jadi gaji pokok ini adalah upah dasar atau kompensasi dasar yang dibayarkan ke pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Kemudian ada upah lembur. Jadi upah lembur ini diberikan ketika seorang pekerja bekerja di luar jam kerja normal. Jadi dia akan mendapat upah lembur. Nah, berapa tarif upah lembur itu mungkin setiap perusahaan berbeda-beda. Biasanya dia berdasarkan persentase tertentu.
Jadi sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya apakah itu 1,5 kali lipat dari tarif upah normal atau mungkin hanya 1 kali lipatnya, ada yang mungkin 2 kali lipat dari gaji atau upah normal. Kemudian yang ketiga itu ada tunjangan. Jadi pekerja itu juga biasanya memperoleh bermacam tunjangan, misalnya tunjangan transport, tunjangan makan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi ini untuk kepentingan kesejahteraan pegawai. Nah, kemudian juga pekerja bisa mendapat bonus. Bonus ini merupakan suatu insentif atau tambahan atau dorongan gitu ya, atau pemberi semangat gitu bagi para pekerja, karena dia diberikan kalau kinerja si individu itu tercapai atau kalau kinerja perusahaan tercapai. Jadi bonus ini menghitungnya bagaimana itu tergantung kebijakan perusahaan, tapi ada juga di sini contohnya adalah dengan menghitungnya sebagai persentase dari gaji pokok. Nah, ini pentingnya pencatatan biaya tenaga kerja tadi sudah disampaikan, itu untuk akurasi laporan keuangan terkait dengan kepatuhan perpajakan dan juga untuk transparansi keuangan. Nah, sekarang kita tahu teknologi sangat berkembang pesat sehingga itu juga akan berdampak pada cara perusahaan mengelola biaya tenaga kerja. Adanya teknologi membantu perusahaan bisa membuat pencatatan dengan lebih efisien. Jadi saat ini sudah ada aplikasi atau software yang menangani HR ini human resources atau pekerja yang sekaligus terhubung dengan aplikasi payroll untuk membayar gaji. Jadi secara otomatis dia langsung mencatat biaya tenaga kerja. Jadi adanya sistem atau aplikasi ini langsung dia dapat melacak berapa jam kerja yang terjadi, menghitung berapa gajinya, kemudian termasuk ada informasi tentang data-data karyawan, itu semua terintegrasi sehingga pencatatan biaya tenaga kerja itu lebih akurat. Nah, perkembangan teknologi juga menyebabkan kita perusahaan itu meminimalkan kesalahan yang terjadi. Mengapa? Karena sistem yang dibuat itu sudah otomatisasi. Jadi contohnya itu sekali kita menginput data, maka otomatis proses berikutnya itu akan berjalan secara otomatis juga. Nah, bagaimana pengaruh biaya tenaga kerja terhadap harga pokok produksi? Jadi tadi sudah saya infokan, dalam harga pokok produksi itu akan mengandung unsur biaya tenaga kerja. Jadi salah satu komponen utama perhitungan harga pokok itu adalah tenaga kerja langsung. Ya, jadi semakin tinggi biaya tenaga kerja langsung, maka harga pokok produksi semakin tinggi. Nah, oleh karena itu perusahaan harus bisa mengelola tenaga kerjanya dengan lebih efisien supaya dia bisa mengurangi biaya produksinya. Nah, ini contoh perhitungan terkait biaya tenaga kerja. Misalnya pekerja langsung, biaya untuk membuat 1 unit produk itu 1 juta rupiah. Biaya overhead-nya 500.000 rupiah. Maka total HPP-nya 1,5 juta rupiah. Jadi ini hanya contoh biaya tenaga kerja ya. Jadi dalam harga pokok produksi itu kan sebenarnya ada bahan baku dan juga ada juga bahan baku dan ada BOP lainnya. Nah, di sini yang dibahas itu adalah tenaga kerja langsungnya dan kemudian BOP ini adalah untuk yang tenaga kerja tidak langsungnya. Jadi semakin banyak biaya tenaga kerja baik langsung maupun komponen overhead, total HPP juga semakin meningkat. Jadi ini pengaruh teknologi terhadap biaya tenaga kerja. Jadi kalau yang tadi kan teknologi dalam mengelola biaya, bagaimana mencatatnya. Kalau ini bagaimana pengaruh teknologi terhadap besarnya biaya tenaga kerja. Nah, adanya teknologi menyebabkan perusahaan atau pabrik itu menggunakan mesin-mesin yang canggih. Karena mesin-mesinnya sudah cukup canggih, akhirnya para pekerja itu menjadi berkurang. Nah, karena jumlah pekerja berkurang, maka otomatis biaya tenaga kerja langsung juga akan berkurang. Jadi, kalau dulu kita sering dengar ada namanya perusahaan padat karya, itu artinya dia menggunakan lebih dominan tenaga kerja langsung. Tapi belakangan ini, perusahaan-perusahaan yang padat karya sekalipun sudah mulai beralih ke penggunaan mesin dan teknologi.
di mana mesin ini dia sifatnya otomatis, sehingga penggunaan biaya tenaga kerja langsung otomatis berkurang. Jadi ini contohnya ya. Jadi jumlah pekerja yang bekerja manual itu berkurang drastis. Akibatnya adalah biaya tenaga kerja berkurang. Jadi ada plus dan minusnya. Plusnya adalah dengan menggunakan teknologi, produk yang kita hasilkan cenderung lebih terstandarisasi. Tapi minusnya adalah pekerja itu akan menurun drastis. Jadi ini kerugiannya dari sisi masyarakat ya. Jadi jumlah kebutuhan kerja itu menjadi berkurang akibat adanya teknologi. Nah, kalau yang ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana mengelola biayanya. Jadi ini seperti yang tadi ya, digitalisasi menyebabkan perusahaan bisa mengotomatisasi fungsi-fungsi administrasi, termasuk bagaimana cara menggaji dan mengelola SDM. Oleh karena itu, pekerja di bidang atau pekerja yang mengelola payroll atau yang mengelola SDM juga ikut berkurang gitu ya karena adanya digitalisasi. Jadi mesin yang bekerja sehingga pekerjaannya berkurang. Nah, ini ada contoh kasus perusahaan ABC terkait biaya tenaga kerja ya. Jadi perusahaan ABC itu adalah perusahaan manufaktur, dia memproduksi sepatu, ada 5 pegawai yang bekerja dan bertanggung jawab membuat sepatu. Gaji pokok per bulan setiap pekerja itu adalah 4 juta rupiah dengan jam kerja standar 40 jam per minggu, setara dengan 160 jam per bulannya. Ya, jadi dalam pabrik gaji itu umumnya adalah per bulan. Tetapi terkait dengan perhitungan harga pokok produksi, tarif upah itu hitungannya adalah per jam kerja. Oleh karena itu, kalau perusahaan berani memberikan gaji 4 juta rupiah, maka kita akan perhitungkan. Berarti dia harus bekerja berapa jam supaya bisa membackup 4 juta. Sehingga nanti kita bisa mengetahui berapa sih tarif per jamnya. Nah, kemudian di sini juga ada lembur. Jadi tarif upah lemburnya di sini misalnya 1,5 kali dari gaji per jam untuk 1 jam pertama lembur. Kemudian kalau masih lembur lagi, maka diberikan 2 kali gaji per jam untuk jam lembur berikutnya. Selama bulan Oktober, karena tiba-tiba ada permintaan yang meningkat, setiap pekerja bekerja lembur selama 10 jam tambahan. Di mana 3 jam pertama itu memiliki tarif 1,5 kali gaji yang normal, dan 7 jam berikutnya itu adalah dengan tarif 2 kalinya. Jadi ini contohnya ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Gaji pokok 4 juta rupiah, karyawan tersebut bekerja 160 jam per bulan, sehingga upah per jam dari pekerja itu adalah Rp25.000 per jam. Jadi dari gaji pokok kita turunkan, ketemulah tarif per jamnya. Nah, untuk menghitung upah lembur, 3 jam pertama tadi upahnya adalah 1,5 kali lipatnya. Jadi tadi berdasarkan hitungan sebelumnya kita tahu, oh upah per jamnya 25.000. Sehingga 3 jam pertamanya sebanyak Rp37.500 per jam, upah lemburnya. Jadi upah lembur untuk 1 jam pertama dilakukan selama 3 hari ya, atau 3 orang, sehingga dia 3 jam jadinya. 3 kali 37.500 sehingga total upah lemburnya 112.500 yang tarifnya 1,5 kali lipat. Nah, untuk 7 jam lembur berikutnya tadi diinfokan di soal dia tarifnya 2 kali lipatnya sehingga 50.000. Sehingga total upah lembur untuk yang 2 kali upah normal itu adalah totalnya 350.000. Nah, total upah lembur untuk 10 jam lembur adik tinggal tambahkan. Jadinya 462.500. Nah, kemudian menghitung total biaya tenaga kerja langsung per pekerja. Jadi kita akan menghitung per pekerjanya dulu. Jadi gaji pokok per bulannya tadi 4 juta, upah lemburnya 462.500, sehingga gaji mereka atau pekerja itu adalah 4.462.500. Jadi ini mengandung unsur gaji pokok plus upah lembur.
Nah, total biaya tenaga kerja langsung tadi dikatakan ada 5 orang pekerja, sehingga tinggal dikali 5, hasilnya 22.312.500. Nah, ini ringkasan hasilnya ya. Jadi upah pokoknya sekian, 4 juta. Ini adalah upah lemburnya. Kemudian ini dijumlah total biayanya ini. Nah, secara total keseluruhan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk 5 orang pekerja itu adalah 22 juta. Nah, sekarang kita beralih ke akuntansinya. Jadi, akuntansi biaya tenaga kerja di sini membahas bagaimana caranya mencatat, termasuk juga menghitung komponen-komponen biaya tenaga kerja. Seperti yang tadi kita sudah bahas komponennya. Nah, yang pertama adalah bagaimana mencatat biaya tenaga kerja langsung. Jadi di sini yang didebet itu adalah barang dalam proses. Kemudian yang dikredit itu adalah bisa kas atau utang. Kalau belum dibayar berarti utang. Ya. Jadi ini contoh pencatatannya. Misalnya biaya tenaga kerja langsungnya 10 juta, jurnal mencatatnya adalah BDP 10 juta pada utang gaji 10 juta rupiah. Jadi ini untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung. Ingat, ini biaya tenaga kerja langsung. Sehingga nama akunnya barang dalam proses atau BDP. Kalau kemarin kuliah pengantar, mungkin adik-adik nyatet di debitnya kan langsung beban gaji gitu ya. Kalau di sini tidak, karena ini spesifik untuk tenaga kerja langsung. Namanya BDP. Karena ini akan menjadi komponen harga pokok produksi ya, BDP ini. Nah, bagaimana dengan biaya tenaga kerja tidak langsung? Nah, untuk biaya tenaga kerja tidak langsung yang merupakan bagian dari pabrik, gitu ya, kita akan mencatatnya dengan nama biaya overhead pabrik. Debitnya, kemudian pada utang gaji atau kas. Nah, ini contohnya, tinggal dikasih rupiahnya. Nah, bagaimana mencatat gaji dan tunjangan? Jadi, ini adalah untuk mencatat para pekerja yang tidak ada hubungannya dengan produksi. Jadi, dia tidak terlibat dalam urusan pabrik. Nah, kalau yang seperti itu, jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji. Ya, jadi beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan karena dia pekerja pabrik dan dia tenaga kerja langsung, nama akun debitnya BDP. Kalau dia pekerja pabrik tapi dia bukan pekerja langsung, maka dia nama akunnya biaya overhead pabrik. Untuk pekerja yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi, tidak ada hubungannya sama pabrik gitu ya, maka dia namanya beban gaji. Nah, di sini kalau ada tunjangan termasuk bonus, maka akan dimasukkan ke akun-akun yang sesuai. Jadi tinggal disesuaikan untuk yang tunjangan dan bonus. Nah, ini perhitungan upah lembur. Jadi ada soal. Jadi tarif upah lembur seperti tadi 1,5 kali jam pertama, 2 kali jam berikutnya. Misalnya gaji per jam 25.000, lembur 10 jam. Nah, dalam kasus ini untuk 1 jam pertama, kalau tadi kan ada 3 orang, anggap ya, sehingga dia 3 jam tarif pertamanya. Kalau ini memang benar-benar hanya 1 orang saja, sehingga 1 jam pertamanya itu 1 kali lipatnya, sisanya 2 kali lipatnya. Sehingga total upah lemburnya tinggal ditambah menjadi 487.500. Nah, sekarang mencatat upah lemburnya. Bagaimana mencatat upah lembur? Kalau lembur itu dilakukan oleh tenaga kerja langsung, maka sama seperti tadi, namanya BDP. Ingat ya, ini untuk tenaga kerja langsung. Nah, untuk tenaga kerja tidak langsung juga sama seperti tadi, nama akunnya itu adalah biaya overhead pabrik. Ya, jadi ingat ini untuk tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini terkait pajaknya. Jadi adik-adik yang mempelajari atau bidangnya itu adalah bidang pajak, itu harus memahami terkait dengan bagaimana cara menghitung pajak terkait tenaga kerja, khususnya PPh pasal 21. Karena di sana ada, kita harus mengetahui status PTKP-nya dia. Jadi kalau dia kawin, kemudian kawin anak satu dan seterusnya gitu ya.
Kemudian jangan lupa juga ada unsur biaya jabatan dan iuran pensiun yang harus diperhatikan. Jadi itu akan mengurangi penghasilan kena pajak. Jadi ini penghasilan itunya ya, sudah dihitung. Jadi gajinya dia berapa, termasuk lembur, dikurangi biaya jabatan, dikurangi dengan iuran pensiun. Sehingga inilah penghasilan itunya. Nah, bagaimana cara mencatat PPh 21? Jadi, untuk mencatat pajak, kita akan mendebet beban gaji, kemudian di kreditnya utang pajak penghasilan. Jadi, ini adalah contoh gitu ya, jurnal untuk mencatat terjadinya pajak atas gaji atau pekerja. Nah, itu saja materi kita tentang biaya tenaga kerja. Untuk berikutnya kita akan latihan soal. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.